Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Saputri, NIM 858449203, jurusan S1 PGSD, mata kuliah Praktikum IPA SD. Pertemuan kita kali ini akan membuat video praktikum tentang simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama dalam suatu ekosistem. Interaksi ini dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh bagi salah satu atau kedua makhluk yang terlibat. Simbiosis adalah hubungan jangka panjang antara dua organisme dari spesies yang berbeda, di mana salah satu atau keduanya memperoleh manfaat dari interaksi tersebut. Hubungan simbiosis penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem karena menunjukkan bagaimana makhluk hidup saling bergantungan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam pembelajaran dan praktikum IPA, pengamatan terhadap berbagai bentuk simbiosis dapat membantu siswa memahami konsep interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya secara nyata. Secara umum, simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya sebagai berikut. Dari contoh simbiosis mutualisme yang sudah ditayangkan tadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lebah dan bunga di mana lebah mendapatkan nektar sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya sebagai berikut. Dari contoh yang sudah ditayangkan tadi, dapat disimpulkan bahwa simbiosis komensalisme dari bunga anggrek dan pohon, di mana anggrek memperoleh keuntungan berupa tempat hidup yang tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari dan udara yang cukup. Sementara itu, pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan anggrek. Dengan demikian, interaksi ini menunjukkan bentuk hubungan saling hidup dan berdampingan tanpa merugikan satu sama lain, yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme merupakan hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Contohnya sebagai berikut. Dari contoh yang sudah ditayangkan tadi, dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme dari benalu dan pohon nangka, di mana benalu mendapatkan keuntungan di mana benalu menempel pada batang pohon nangka dan menyerap air serta zat hara dari pohon tersebut, sedangkan pohon nangka yang dirugikan karena kekurangan unsur hara. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai bentuk hubungan antar makhluk hidup, dapat disimpulkan bahwa simbiosis merupakan bentuk interaksi yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Contohnya dari lebah dan bunga, di mana lebah mendapatkan nektar sebagai makanan, sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme, di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan.
Contohnya dari tumbuhan anggrek dan pohon, di mana anggrek mendapat tempat hidup dan cahaya matahari, sementara pohon tidak dirugikan. Adapun simbiosis parasitisme, di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya pada benalu dan pohon nangka, di mana benalu menyerap air dan zat hara dari pohon sehingga pohon menjadi lemah. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup saling berinteraksi dengan cara yang berbeda-beda, baik yang saling menguntungkan maupun yang merugikan salah satu pihak. Pemahaman tentang simbiosis membantu kita mengenal lebih dalam hubungan antar makhluk hidup di lingkungan sekitar, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.